Halo Sobat AdSense, salam pintar. Kembali lagi dengan aku Kayu, tutor verbal adsense.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas soal verbal SIMAK UI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini soalnya adalah pilih kata-kata yang memiliki hubungan sinonim dengan kata gelap. Tahu lah ya, dengan kata gelap berarti kita mengibaratkan kayak ruangan yang dia itu mati listrik, tidak ada cahaya. Nah, itu adalah gelap. Oke, kita cari dulu dari opsinya. Tua, hitam, terang. Nah, di sini ada kata terang yang sangat kontras dengan gelap atau sangat berlawanan. Sedangkan di sini kita disuruh mencari kata sinonim atau sinonim dari gelap itu. Lalu B, ada liar, samar, dan mistis. Nah, liar ini tidak ada hubungannya dengan gelap. Kemudian C, kelam. Kelam itu biasanya dia gelap juga sih, kayak masa hidup atau mungkin suram. Nah, kelam itu lebih cocok dengan kata suram. Nah, terus legam. Legam itu biasanya hitam, sangat hitam. Nah, pekat. Pekat kalau berhubungan dengan warna pasti dia gelap atau sangat gelap. Nah, bisa jadi ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang D. Abu-abu, pekat dan redup. Nah, abu-abu ini aja udah beda warna. Kalau gelap itu biasanya identik dengan hitam. Kalau abu-abu, abu-abu sekarang pun masih ada abu-abu yang terang. Jadi abu-abu ini tidak bisa disinonimkan dengan kata gelap. Kemudian yang E, ada gulita, sebenarnya sama dengan gelap. Kemudian ada kabut. Nah, kabut ini yang tidak ada hubungannya dengan gelap. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, kelam, legam, dan pekat. Soal kedua. Oke, di sini soalnya adalah geladak sama dengan haluan. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru dengar atau mungkin baru tahu bahwa ada kata geladak dan haluan. Nah, kita cari tahu dulu, apa sih itu geladak? Nah, geladak ternyata adalah dek kapal. Atau mungkin ada juga yang tidak familiar ya dengan dek kapal. Nah, dek kapal itu adalah lantai kapal yang digunakan untuk pijakan. Kemudian haluan. Haluan itu apa? Nah, kalau haluan ini adalah bagian dari depan ya, bagian depan kapal. Nah, berarti geladak dan haluan dua-duanya adalah bagian dari kapal. Nah, berarti kita mencari jawaban yang polanya itu sama-sama bagian dari sesuatu. Oke, di sini ada pupil dan kornea, ada lemah dan lemas, ada baju dan pakaian, ada depan dan belakang, ada ceroboh dan waspada. Nah, kira-kira nih, yang polanya sama dengan bagian dari sesuatu atau bagian dari entah kapal atau mungkin benda atau mungkin bagian yang lain. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Jadi kalau pupil dan kornea berarti dia punya makna sama-sama bagian dari mata.
sama. Kalau soalnya bagian dari kapal, kalau jawabannya bagian dari mata, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang ketiga. Oke, di sini pertanyaannya adalah bingung sama dengan bimbang. Kemudian kotor sama dengan, nah, kita mencari tahu dulu apa sih hubungan bingung dengan bimbang. Kalau kita bingung, biasanya kita juga bimbang nggak? Nah, iya. Ternyata hubungan antara bingung dan bimbang itu sinonim. Atau persamaan kata. Jadi mereka itu dua kata yang punya makna sama, sehingga kita juga mencari pasangan dari kotor. Nah, kita cari tahu dulu. Kotor itu berarti dia tidak bersih, jorok, atau ya kotor pokoknya ya. Lalu di sini opsinya adalah cemas, keruh, rimbun, kusut, dan sekali. Oke, mungkin ada 50-50 jawaban ya yang membuat kita kayaknya bisa ini atau ini. Yaitu ada keruh dan kusut. Kalau cemas sangat berbeda dengan kotor. Kalau rimbun juga sangat berbeda. Rimbun itu biasanya pohon. Pohon yang rimbun, yang daunnya banyak atau lebat. Nah, biasanya dia lebih disinonimkan dengan kata lebat, itu rimbun. Kemudian kalau sekali itu kan ya satu kali. Sekali. Nah, itu beda dengan kata kotor. Tapi di sini ada opsi yang mungkin hampir sama atau bisa disamakan dengan kotor, yaitu ada keruh dan ada kusut. Kalau keruh itu dia tidak bersih dan tidak jernih. Nah, ini adalah keruh. Jadi dia warnanya tidak jernih lah, berarti entah ada gumpalan, entah ada endapan. Nah, itu adalah keruh. Kemudian kusut. Kusut itu biasanya katanya yang sama, semrawut. Atau juga bisa berantakan. Nah, kusut itu biasanya lebih dikaitkan dengan rambut. Atau juga kalau peribahasa kayak kaset kusut. Nah, tapi kan itu peribahasa. Oke, dari dua opsi ini yang paling mendekati dengan kata kotor yaitu yang B, keruh. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal keempat. Oke, di sini pertanyaannya adalah lapar sama dengan makan. Nah, di sini hubungannya adalah sebuah keadaan dengan cara mengatasinya. Atau kalau kita A, ya kita harus B. Jadi to do, apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan tersebut. Jadi hubungannya adalah keadaan dengan cara mengatasinya. Ya kalau kita lapar berarti cara mengatasinya adalah makan biar laparnya hilang. Oke, kita mencari opsi yang hubungannya adalah sama. Keadaan dengan cara mengatasinya. Yang A, buku dengan baca. Oke, buku itu bukan keadaan ya. Jadi kalau buku itu ke benda. Jadi A bukan. Kalau yang B, sakit tidur. Nah, ini juga salah. Kalau sakit harus berobat. Kemudian dingin, panas ya. Kalau dingin berarti minimal pakai baju hangat. Ini juga salah. Lalu yang D, haus, minum. Nah, kalau haus berarti kita harus minum. Nah, ini bisa jadi jawaban. Kalau yang E, mobil jalan. Nah, mobil ini adalah kata benda, bukan sebuah keadaan. Jadi, E bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang D, haus dan minum. Jadi, kalau kita haus, maka cara mengatasinya adalah dengan minum. Soal kelima. Oke, di sini pertanyaannya adalah lajang sama dengan
bujang. Nah, nih siapa nih yang nggak tahu makna lajang atau bujang? Nah, maknanya adalah belum memiliki pasangan. Nah, dua kata ini ternyata punya makna yang sama, yaitu sama-sama belum memiliki pasangan. Berarti hubungan kedua ini adalah sinonim atau persamaan kata. Nah, kita mencari opsi yang hubungannya sama, sama-sama sinonim. Datang dengan tiba, sama atau beda? Nah, sama. Kemudian lari dengan lompat, beda atau sama? Beda. Kalau lari itu ya kecepatannya tinggi, kalau lompat itu dia menggunakan dua kaki, berpindah, move. Jadi berbeda. Lalu botol dan minum. Nah, ini juga beda. Biasanya botol digunakan untuk minum. Lalu main dan air. Nah, ini juga berbeda, tidak sama. Kemudian senang dan sangat. Ini juga berbeda. Jadi yang sama dengan pola lajang dan bujang atau sinonim adalah yang A, datang dengan tiba. Soal ke-6. Di sini pertanyaannya adalah hirup sama dengan udara. Hirup atau menghirup sama. Nah, di sini polanya adalah tindakan, kemudian objek yang dituju. Nah, yang namanya menghirup, nah bisa aja menghirup udara, tapi memang udara yang dihirup. Jadi kita mencari jawaban yang polanya sama, yaitu tindakan sama dengan objek yang dituju. Nah, tindakan ini biasanya harus kata kerja atau melakukan sesuatu. Oke, kita lihat di opsinya A sampai E. Bukit dengan gunung. Nah, bukit dan gunung ini kan sama-sama tempat, tidak ada tindakan dan objek yang dituju, jadi bukan. Lalu jauh dan dekat, ini juga sama, bukan. Buat dan bikin, buat itu ya tindakan atau kata kerja sama, membuat atau membikin. Ini lebih ke sinonimnya. Jadi bukan. Tiup dan lilin. Nah, tiup atau meniup, nah itu adalah tindakannya. Lilin adalah objek yang dituju. Sehingga kalau kita meniup, bisa aja meniup lilin. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-7. Oke, di sini soalnya adalah bugar sama dengan lelah. Nah, kalau bugar itu biasanya dia disamakan dengan atau punya makna. Itu segar, sehat. Nah, itu adalah bugar. Kalau lelah itu biasanya kata yang mendefinisikan adalah capek. Nah, bugar dengan lelah hubungannya atau polanya adalah kalau bugar dengan lelah, segar dengan capek, berarti antonim atau lawan kata. Sehingga kita mencari jawaban yang polanya atau hubungannya sama dengan soal, yaitu antonim atau lawan kata. Cantik dengan kagum. Nah, apakah lawan kata? Tidak. Kalau cantik biasanya jelek atau cantik itu kurang menarik. Nah, itu bisa antonim. Kemudian panas dan hangat, ini juga tidak. Kalau panas biasanya dingin. Kemudian belajar dan baca. Belajar dan baca. Baca itu bagian dari belajar, jadi bukan antonim. Lalu suka, duka. Suka itu biasanya senang, gembira. Kalau duka itu sedih. Jadi dia bisa lawan kata.
Kemudian sakit berobat. Nah, biasanya kalau lawan kata sakit itu sehat. Jadi dia bukan antonim. Jadi yang punya pola yang sama dengan bugar dan lelah yaitu yang disuka sama dengan duka. Soal ke-8. Oke, di sini pertanyaannya adalah bersepeda sama dengan berenang. Nah, kira-kira apa nih polanya? Polanya adalah sama-sama kegiatan berolahraga. Jenisnya berbeda, cuma kategorinya sama, yaitu kegiatan yang sama-sama berolahraga. Oke, berarti kita mencari jawaban yang polanya sama. Dua tindakan yang dia itu sama dalam satu kategori. Oke, dorong dan tarik. Nah, kalau dorong dan tarik itu dia lebih ke antonim. Kemudian kobra dan sanca. Kobra dan sanca itu biasanya dia masuknya ke kategori jenis ular. Oke, tanam dan panen. Nah, ini bukan sama-sama kegiatan. Kalau tanam itu baru dimasukkan, kalau panen itu udah diambilin ya, udah dipanen. Udah diambil hasilnya. Oke, yang D, mangkuk dan memasak. Nah, ini juga bukan sama-sama kegiatan atau satu kategori kegiatan yang sama. Kemudian E, mudik dan pulang kampung. Nah, mudik dan pulang kampung itu sama. Bisa aja. Kegiatan yang sama sih ini. Oke, berarti 50-50 ada di opsi B dengan yang E. Oke, kobra dengan sanca, kemudian mudik dan pulang kampung. Oke, kita lihat kembali soalnya, bersepeda dengan berenang. Jadi dua hal ini atau dua kata ini tuh berbeda jenis olahraganya, tapi mereka satu jenis, satu kategori. Kalau mudik dengan pulang kampung, mereka itu kegiatannya sama. Mudik pulang kampung itu sama persis, tidak berbeda. Tapi kalau kobra dengan sanca, kobra dan sanca itu jenis ularnya atau nama ularnya berbeda. Tapi dia masih satu jenis ular. Nah, kira-kira jawabannya yang apa? Yes, yang B, kobra dan sanca. Itu sama dengan hubungan atau pola antara bersepeda dengan berenang. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 9. Oke, kita lihat di sini ada soal ahli sama dengan pakar. Nah, ahli dan pakar ternyata mereka punya makna yang sama, yaitu kompeten di bidangnya atau menguasai ilmu di bidang tertentu. Sehingga hubungan antara ahli dan pakar ini adalah sinonim atau persamaan kata. Oke, berarti kita mencari jawaban yang pola atau hubungannya sama. Pemain dengan pelajar, ini jelas berbeda. Pemain bisa aja pemain bola, pemain basket, sedangkan pelajar adalah siswa. Ini beda. Lalu guna atau manfaat. Guna itu mungkin berguna dan bermanfaat. Nah, ini sama. Kemudian nyanyi dan siul, ini juga berbeda. Nyanyi itu ada artikulasi, ada suaranya, tapi kalau bersiul nggak ada artikulasinya ya. Jadi beda. Lalu pandang dan tengok. Nah, kalau pandang kita melihat ke depan, tapi kalau tengok, nah ke berbagai sisi. Jadi berbeda. Kemudian tendang dan pukul. Kalau tendang itu biasanya
pakai kaki, tapi kalau pukul biasanya pakai tangan atau pakai benda. Jadi dia tidak sama. Sehingga pola yang sama atau pola yang bersinonim adalah di opsi B, guna sama dengan manfaat. Demikian pembahasan soal-soal verbal SIMAK UI. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pintar!